Baik pemirsa TV dan juga pendengar, terima kasih banyak masih bersama kami dalam program Zati Sehat dan Gizi. Kita juga masih membahas tentang gizi dan juga gangguan lambung. Nah, kami membuka kesempatan selama live ini berlangsung untuk Anda pemirsa TV dan pendengar bisa bertanya melalui line telepon 0271 6793.000, juga bisa melalui via WhatsApp maupun SMS di nomor 0811 255 3000. Kami tunggu telepon Anda dan juga pertanyaannya pemirsa ya. Baik, Mbak Aulia, kita lanjutkan kembali. Namun ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, kita bacakan satu persatu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Mbak Aulia, mau ngasih kabar. Oh iya. Anak saya sudah melahirkan melalui operasi sesar. Ini dari Pak Edi Santoso di Jepres ya Mbak. Alhamdulillah Allah memberi kelancaran Mbak Aulia, tapi ASI-nya nggak bisa lancar keluarnya. Mohon sedikit solusinya supaya bisa keluar banyak, bagaimana Mbak? Begitu. Ya, mohon maaf ini di luar tema ya. Pak Edi, tapi karena rajin ya, udah langganan, beliau pasti menyimak acara ini. Baik. Semoga Pak Edi sekeluarga selalu sehat. Amin. Dan kami turut berbahagia atas kelahiran cucunda tercinta. Iya. Sempat ada masalah kemarin. Putrinya nih dokter deh kalau nggak salah, bundanya. Iya dokter ya kalau nggak salah, dokter gigi atau apa gitu ya. Akhirnya bisa melahirkan dengan proses sesar, tidak apa-apa, dan sekarang akan menghasilkan ASI, tapi mungkin masih ada kendala. Nggak apa-apa Pak Edi, semuanya akan melalui proses, semuanya akan bertahap. Yang jelas semangat ibu untuk bisa memberikan ASI-nya ini dulu harus full ya. Karena apa? Pada kasus sesar itu bundanya sedang sakit ya, ada bekas luka operasi, dan ini proses penyembuhannya biasanya butuh waktu mungkin sekitar minimal 1 bulan ya. Jadi ada perasaan yang kurang nyaman dari ibu sehingga dia menjadi kurang pede, kurang bisa menjiwai untuk bisa memberikan ASI secara all out, secara total. Padahal tetap bisa, nanti hanya hati-hati, dijaga banget. Karena memang luka ini, proses penyembuhan lukanya juga memang butuh waktu. Nanti bisa didoping dari makanan bundanya. Apa itu? Tinggi kalori, tinggi protein. Minum susu pagi sore, minum konsumsi telur minimal 1 pagi dan sore. Kalau memang takut kuning telurnya bahaya, kita hindari kuning telurnya. Kita butuh putih telurnya. Biasanya nanti bekas luka akan gatal-gatal ya. Gatal-gatal itu artinya ada pertumbuhan sel baru ya. Jangan digaruk karena bisa infeksi. Jadi gatal selama itu tidak muncul nanah, mohon maaf, ini atau munculnya infeksi itu aman. Tapi biasanya kan tetap kontrol terus ya ke dokter, nanti ada maintenance lukanya, dibersihkan, ganti perban dan sebagainya, ini tetap akan terjaga. Nah ini fokus ke lukanya. Bagaimana sekarang ibu supaya tetap bisa menghasilkan ASI? ASI Pak, kebutuhan untuk anak kecil itu hanya 1 sendok teh untuk lambung ketika dia bayi baru lahir. Seiring waktu dia akan banyak, jadi nggak mungkin dia menghasilkan langsung 1 gelas seperti kita. Minumnya nggak banyak, adik bayi ini maamnya sedikit. Dari apa? Dari ASI, dan itu sudah cukup mengenyangkan. Makanya makanan bundanya harus yang bergizi. Banyak minum jus, sayuran, buah-buahan, sumber protein sebagai penghasil ASI. Karena ASI itu adalah protein. Jadi sumbernya dari mana? Kacang-kacangan, daging, telur, susu, ikan, gugon tuhon, mitos yang mengatakan jangan makan telur loh, nanti bayinya amis. Jangan makan daging, nanti bayinya bau. Enggak. Malah bayinya pintar kalau banyak makan konsumsi protein, lebih cerdas, mengejar masa the golden age untuk bayinya. Untuk sementara kenapa sedikit? Coba Bapak teliti lagi apakah putri Bapak ini minumnya sudah cukup. Pada kondisi menyusui, minum air putihnya ditambah Pak. Jadi selain buah-buahan yang banyak mengandung air, kita juga harus banyak memberikan minuman sebagai cairan ya, air putih sebagai bahan baku pembuatan ASI-nya. Insya Allah setelah ini nanti akan menghasilkan ASI yang banyak. Selain itu juga stimulasi perawatan, masas dari
mame atau payudara ibu selama menyusui juga harus diperhatikan. Nanti biasanya dibimbing ibu-ibu bidan, nanti insya Allah bisa dihasilkan ASI yang banyak. Semangat Pak Edi, semangat atas kelahiran Cucunda, saya selalu menunggu kabar baiknya. Baik, itu tadi ya dari Pak Edi di Jebres. Barokallah ini untuk kelahiran cucunya, semoga nanti ibunya sehat, bayinya juga sehat begitu ya, dengan menjadi anak yang soleh-solehah pastinya ya, dengan gizi yang juga tepat dan juga baik begitu. Baik, ada pertanyaan kembali kita bacakan Mbak Aulia dari Ibu Bunga di Sragen. Bunga. Assalamualaikum Ibu, kalau saya setiap bangun tidur kedua tangan terasa kebas atau geringingan ya. Makanan apa yang dipantang atau ada obat apa yang tepat? Soalnya ada rasa nyerinya. Maaf di luar begitu ya. tema. Oh iya. Ibu usianya berapa ya? Baik, ini tidak ada ya. Bisa disampaikan, ya, tidak ada. Seiring dengan bertambahnya waktu usia, ini biasanya sistem saraf tubuh kita juga sudah mulai mengalami penurunan kepekaan ya Bu ya. Jadi ini normal bagi sebagian orang. Tapi kita bisa mencegahnya dengan apa? Ibu bisa berkunjung ke Vaskes 1, ke Puskesmas dan lain sebagainya untuk mengkonsultasikan dengan dokter. Sebetulnya ini ada apa? Normalkah? Begitu. Jadi biasanya nanti ada pemeriksaan penunjang, perlukah cek lab, perlukah diberi obat, perlukah ditambah vitamin, atau mungkin juga ibu kekurangan vitamin B1, B6. Dari mana? Biasanya dari beras. Ibu banyak beras itu zaman sekarang kan bersih ya, kemudian dipoles, berasnya bening, kempling, cantik begitu ya. Tapi dari sisi gizi vitamin B-nya dia hilang. Jadi kalau ibu mencuci beras, usahakan tidak sampai jernih atau bening, sampai putihnya, keruhnya larutan di dalam penyelimut padi atau beras tadi, beras ya, itu hilang, terbawa air. Vitamin B itu larut dalam air, dia hilang. Nah kalau ini hilang lama-kelamaan, salah satu fungsi vitamin B adalah untuk kepekaan saraf tubuh kita. Kemungkinan saraf vitamin B tadi yang terjadi pada ibu terjadi kekurangan, sehingga mulai terjadi kebas, geringingan dan sebagainya. Secara klinis nanti coba periksa ke dokter ya Bu ya, mudah-mudahan bisa teratasi segera, jangan dibiarkan ya Bu ya. Semoga selalu sehat. Baik, ini tadi disusulkan usianya 52 tahun. Iya betul, berarti di atas 50 ya Bu ya. Memang secara faktor usia, fungsi tubuh kita kan udah digunakan seumur hidup ya. Selama 52 tahun itu tanpa jeda, tanpa istirahat. Makanya ketika sudah usia di atas 50 itu udah ibaratnya fungsi kita berkurang sedikit-sedikit. Kulit makin keriput, kering, gigi tanggal, kemudian rambut beruban, fungsi tangan ini kebas-kebas atau kaku. Nah ini nanti mungkin perlu diperiksa kebas kaku ini apakah ada kaitannya dengan penyakit saraf atau ibu ada masalah dengan gula darahnya. Nah ini nanti dokter yang lebih kompeten untuk bisa menyampaikan hasilnya kepada ibu. Pokoknya tetap semangat Bu. Makanannya apa? Tadi kacang hijau bagus ya. Kemudian beras usahakan justru yang ada dedaknya. Nah katul, katul itu masih ada nggak? Bubur bekatul, jenang katul dan sebagainya, itu makanan zaman dulu itu justru lebih bagus, lebih sehat. Seratnya tinggi, vitamin B-nya juga tinggi. Kemudian dari telur juga vitamin B-nya tinggi. Selain itu ibu juga saya anjurkan untuk segera periksa supaya segera ketahuan. Kalau perlu diobati ya diobati, kalaupun tidak juga yang penting kita sudah melakukan upaya preventif. Baik, terima kasih Mbak Aulia untuk Ibu Bunga, sehat selalu. Selalu sehat ya. Ibu, semangat ya Bu. Iya, baik. Kita lanjut kembali nih pertanyaan dari Bu Titi di Batam. Iya Bu Titi. 2 tahun yang lalu saya operasi batu empedu dan empedunya diambil. Oh, iya. Beberapa hari ini mulut terasa pahit. Apakah ada kaitannya dengan operasi empedu tersebut? Mohon solusinya. Terima kasih. Ibu Titi, semoga selalu sehat. Sudah diangkat kantong empedunya ya. Fungsi empedu itu adalah mencerna lemak ya. Jadi kalau empedunya sudah tidak ada, ibu tidak boleh mengkonsumsi lemak. Contohnya apa? Santan, gorengan dan lain sebagainya sebaiknya kita hindari. Nah, apakah
setelah Ibu diangkat empedunya, Ibu sudah diet untuk tidak konsumsi lemak-lemak tadi. Nah, kalau kita paksa makan lemak, siapa yang disuruh mencerna? Cairan empedunya itu sudah tidak ada karena empedunya udah diambil. Jadi kita harus kasihan sama organ tubuh kita. Oh, ini udah diambil, jadi yang ini jangan kita makan karena memang ada kelemahan di sana. Ada satu fungsi yang sudah diambil. Allah ciptakan pasti ada maksudnya, tapi karena alasan kesehatan ini memang harus diangkat, ya. Apa? Ya, alhamdulillah kalau memang kita bisa menjaga dengan makan dengan baik, rebusan, ya. Kemudian urap-urap, misalnya di Batang mungkin banyak megono dan lain sebagainya, bisa ya Bu ya. Ini bisa untuk mengatasi, tapi santan goreng, lemak, gaje-gaje, gerombiang itu kayak rawon gitu ya dari daging, ini sebaiknya kita sudah batasi. Dan hati-hati juga sudah mau Idul Adha. Diingatkan. Ini Bu Titi, semoga selalu sehat, mulut pahit dan lain sebagainya. Bisa jadi GERD itu tadi salah satu gejalanya juga dari mulut yang terasa pahit. Apakah Ibu juga merasakan ada bertahak, ada kembung dan sebagainya? Nah, nanti jangan ragu-ragu. Kalau Ibu ada vaskes, sudah ada BPJS, Ibu gratis berobat. Cuma diperiksa, nggak diapa-apain Bu, nggak akan langsung dioperasi, enggak. Hanya ngobrol sama dokter. Ini loh dok, saya tangannya kebas-kebas. Ini loh dok, saya sudah operasi berapa tahun yang lalu. Ini kok saya mulai merasakan mulut saya pahit. Itu ngobrol aja sama dokter, nggak usah takut. Nggak digigit Bu, nggak apa-apa, nanti diobatin. Iya, jadi santai aja gitu ya. Yang penting hati kita harus betul relax, nggak boleh takut. Pokoknya sugesti kita harus positif bahwa kita datang ke rumah sakit itu untuk sembuh. Bahkan kalau bisa jangan ke dokter ketika sakit, ketika sehat pun kita ke sana, nggak apa-apa begitu. Jadi tidak harus menunggu sakit ya Mbak Lia. Justru lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalau udah sakit namanya mengobati, kalau belum sakit namanya mencegah. Demikian Bu Titi di Batang, semoga selalu sehat. Baik, terima kasih Mbak Lia. Begitu Ibu Titi ya, semoga bisa menjawab dan selalu sehat tentunya. Jangan ragu-ragu untuk silahkan ke dokter begitu ya. Apa yang penting makanya hindari lemak. Baik. Baik Mbak Lia, ini ada pertanyaan dari Bapak Warsidi. Di mana? Tidak, Yogyakarta. Oh, di Jogja. Bagaimana di Pak bawah Warsidi? ini pesannya. Baik. Sudah 14 bulan tenggorokan rasanya asam. Pertama-tama makan dan minum semua pahit. Sudah 3 dokter, 4 dokter THT, apotik 2 tempat. Sampai sekarang tenggorokan masih terasa asam. Bagaimana solusinya? Iya, Pak Warsidi. Nah, ini begini. Sebagai konsumen ya, dalam artian kita berobat itu ada hak tanya ya, hak tanya sebagai pasien. Kalau kita memang merasa kurang cocok dengan dokter satu, kita boleh pindah ke dokter yang lain, itu adalah hak pasien, boleh. Kalau Bapak merasa belum tuntas di pengobatan yang pertama, kita cari second opinion, alternatif berikutnya. Dokter berikutnya belum bisa, ini terus kita tingkatkan ikhtiarnya. Nanti sampai ketemu dokter yang mungkin kita perlu, oh ini perlu adanya cek laboratorium, perlu adanya USG, perlu di ronsen, atau masih kita dipelajari sebagainya. Demikian Pak Warsidi. Jadi ini kan sudah 14 bulan ya, mungkin seiring waktu kita mulai, selama ini Bapak minum obat apa, apakah ini dengan pantauan dokter? Kalau dokter dengan obat yang kurang cocok, Bapak jangan paksakan. Misalnya dengan minum obat itu Bapak jadi batuk-batuk atau perutnya jadi sakit, kembali Pak ke dokter tadi, sampaikan masalahnya. Nanti dokter akan mengganti obat Bapak. Kan dokter itu mencoba, oh dicoba dulu. Beliau bukan dukun, jadi dengan gejala yang pertama akan diobati dulu dengan ini, obat alternatifnya adalah A, B, C, D. Ketika A, B, C, D ini ternyata tidak cocok, maka Bapak harus kembali dan lapor, dok ini ternyata tidak cocok atau saya mengalami ini. Dokter akan menganalisa dan mencoba mengganti. Jadi jangan mengganti obat sendiri, jangan mengobati sendiri, biarkan dokter sebagai ahlinya yang akan memberikan dan mengobati juga merawat kita. Demikian Pak Warsidi, semoga rasa pahit, Bapak lambungnya ada gangguan nggak? Apakah biasanya pahit, kecut itu juga dampak dari lambung yang juga ada masalah? Apakah lambungnya juga sudah ditangani dengan baik? Atau selama ini sebetulnya ada masalah lambung, tapi karena Bapak merasa fokus ke kerongkongan, lambungnya terabaikan.
ya sebetulnya juga ada masalah. Coba nanti konsul, nanti bisa. Dokter itu kan bertahap ya, dari fase ke 1 ke dokter umum. Nanti kalau dokter umum merasa tidak mampu, maka beliau akan mengarahkan kita apakah perlu ke penyakit dalam, apakah ke pencernaan, subspesialis juga semakin banyak. Jadi akan semakin semakin ke atas itu akan semakin banyak dan spesifik pemeriksaannya. Tapi yakinlah saat ini sudah banyak dokter yang pinter, ilmunya di-upgrade tiap hari, kemudian juga alat-alatnya makin komplit, rumah sakit ada, bahkan kalau Bapak sudah dijamin oleh asuransi BPJS, maka Bapak tidak perlu mengeluarkan biaya selama mengikuti aturan main yang ada. Demikian Pak Warsidi, jangan khawatir, insya Allah cepat sembuh ya Pak ya. Amin, amin. Baik Mbak Lia, ini ada pertanyaan lagi dari Batang. Nah ya. Ini dari Bapak Supriyono. Oh bukan. Sama dari Batang juga iya, ya Mbak Lia. Gimana Pak Supri? Ini saya Supriyono dari Batang, usia 62 tahun, menderita diabetes, kurang lebih 20 tahun. Selama ini rutin periksa dokter dan alhamdulillah kadar gulanya terkontrol. Saya pernah dengar dari acara Sehat Alami kita ya, dari TV MTA begitu. Bahwa rebusan daun salam, serai dan jahe bisa untuk mengontrol gula darah Mbak Lia. Nah, apakah kalau air rebusan tersebut diminum untuk jangka panjang, apa tidak berefek untuk ginjal? Nuwun. Begitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, banyak orang selain berobat secara medis ya, obat-obat kimiawi, secara herbal ini juga upaya itu akan selalu ada. Ada yang dengan rebusan daun salam, ada takarannya ya Pak ya. Yang penting Bapak, apakah ini akan berdampak jangka panjang? Bapak hebat sekali bisa bertahan selama 20 tahun, artinya terkontrol. Yang penting itu terkontrol. Ini yang paling ditakutkan karena banyak orang diam-diam saja merasa sakit, udah baik stop obat. Ini yang nggak boleh. Stop obat, stop kontrol gitu. Iya, biasanya itu sudah satu paket, stop obat, stop kontrol. Padahal kita tetap perlu. Karena apa? Yang tidak terkontrol itu menjadi silent. Wah, ini jadi itu yang juga berbahaya, seperti kasus hipertensi. Tekanan darah tinggi itu seolah-olah satu hal yang sangat sederhana. Oh, tensi saya sudah bagus. Tapi kalau dia tidak minum obat itu kan lebih bahaya lagi. Karena minum obat tensi itu adalah mengontrol sepanjang usia kita. Kalau dia sampai tidak terkontrol, naik turun tensinya, maka yang rusak justru ginjal ketika kasus hipertensi. Demikian juga ketika tadi gula. Kita juga kalau gula tidak terkontrol, tadi Bapak mengatakan terkontrol, berarti dia berada di angka batas normal. Mungkin di kisaran 200, di bawahnya 170 kita bisa main di angka yang normal, itu beban ginjal kita menjadi ringan. Terkontrol dengan apa? Dengan obat, dengan habit, dengan diet. Nah, bagaimana bisa mengontrol semuanya? Tidak mungkin kalau kita tidak dipantau oleh seorang dokter. Jadi tetap kembali lagi Bapak Warsidi. Bukan ya? Bukan ya, tadi Bapak yang ada di Batang. Iya. Ini Bapak Supriyono. Bapak Supriyono, mudah-mudahan nanti Bapak bisa mempertahankan apa yang sudah dilakukan selama ini bagus. Kemudian selama yang sekarang ini kadang orang ada kebiasaan mungkin konsumsi kulit manggis. Nah itu satu sisi mungkin dia bagus, tapi satu sisi yang lain ini asam sekali. Jadi satu sisi dia sembuh, satu sisi lambungnya jadi rusak. Jadi hati-hati kalau ingin mengkonsumsi obat, diupayakan disesuaikan dengan kondisi kita. Konsumsi daun salam nanti kita coba pelajari lagi ya Pak ya, bagaimana jurnalnya secara khusus. Waktu itu saya belum diajarkan tentang hal ini. Jadi nanti coba saya baca lagi, saya cari tahu lagi. Tapi segala sesuatu yang sifatnya herbal insya Allah itu baik dan kita tidak berlebihan, terkontrol, obatnya tetap dijalankan. Bapak selalu sehat, alhamdulillah. Semoga kita tetap semangat walaupun dalam kondisi sakit. Begitu ya, pemirsa TV juga Mbak Lia sehat-sehat selalu. Amin, insya Allah. Kita akan dengarkan kembali nanti pembahasan apa di Sehati, Sehat Gizi. Apa nih Mbak, sudah bisa masih rahasia habis kembali? DM bagaimana kalau hipertensi? Oh, hipertensi ya, baik. Saya tidak sabar nanti menunggu materi dari Mbak Lia, namun kita
Sudah habis ini waktunya. Gitu ya, ya. Baik, kita lanjut di lain waktu. Insya Allah Mbak Lia kita sehat jumpa selalu lagi, ya. insya Allah, Bahagia. Wabarakatuh. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أم من حلال أم من حرام. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, akan datang suatu masa orang-orang yang tidak peduli lagi